Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan materi aspek hukum dalam ekonomi. Ya. Ini akan saya sampaikan tentang hubungan hukum dalam kegiatan bisnis atau hubungan hukum dalam kegiatan ekonomi. Ya. Bisnis itu kan kegiatan ekonomi. Jadi perlu saya sampaikan bahwa tujuan utama perusahaan itu pada intinya adalah dapat meningkatkan volume penjualan sehingga laba yang dihasilkan akan terus meningkat, namun tanpa meninggalkan kepuasan yang dirasakan oleh konsumen. Jadi perusahaan itu tentu butuh peningkatan penjualan. Untuk apa? Untuk memperoleh keuntungan. Ya. Oleh karena itu, dalam rangka meningkatkan volume penjualan, maka diperlukan adanya kerjasama dengan pihak ketiga, baik melalui perantara dagang maupun melalui penggabungan perusahaan. Ya. Yang akan saya sampaikan nanti ini adalah yang melalui perantara perdagangan. Sehingga harapannya dengan perantara perdagangan tersebut, maka akan meningkatkan volume penjualan. Itu tujuannya. Nah, untuk penggabungan perusahaan nanti ada materi tersendiri, ya, sendiri. Nah, ini saya mulai dari perantara dagang, ya. Perantara dagang ini adalah pihak ketiga, ya. Kalau didefinisikan itu, ya, ini bisa dibaca dalam buku saya. Perantara dagang adalah pihak ketiga yang sehari-hari melakukan kegiatan hukum yang menyangkut masalah jual beli atas namanya sendiri atau atas nama orang lain. Jadi perantara itu bisa bertindak untuk dan atas nama pribadi, tetapi juga dapat bertindak untuk dan atas nama kepentingan orang lain atau prinsipal. Ya. Nah, sehingga perantara itu dapat memberikan andil, memberikan manfaat, ya kan, terhadap apa? Terhadap keuntungan perusahaan tentunya, dan tentunya melalui distribusi penjualan atau barang dan jasa. Jadi prinsipnya kalau ini misalnya ada perusahaan X misalnya, kemudian ingin meningkatkan penjualan itu, ya, atau ingin mengembangkan usahanya, ya, baik kalau itu berupa jasa, maka dia bisa minta bantuan pihak ketiga, namanya perantara dagang. Dia mengantarkan atau dalam rangka untuk meningkatkan laba, untuk meningkatkan penjualan. Nah, karena perusahaan itu tidak bisa menjalan sendiri, maka salah satu strategi di dalam perusahaan tadi itu bisa saja dia itu kemudian minta bantuan pada pihak ketiga. Nah, kalau dalam hukum namanya perantara dagang. Nah, perantara dagang, ya, itu diatur dalam keputusan Menteri nomor 23 MPM Cap 98 tentang lembaga-lembaga usaha perdagangan. Nah, intinya begini. Ini saya kutip dari keputusan Menteri tersebut. Ya, siapa itu perantara perdagangan atau pedagang perantara? Dalam pasal 1 butir 3 disebutkan perantara dagang atau pihak ketiga yang bertugas sebagai perantara itu bisa perorangan pribadi, bisa juga badan usaha. Nah, badan usaha itu bisa berbadan hukum, bisa juga badan usaha itu tidak berbadan hukum. Bisa kita, kalau kemarin saya sampaikan ada yang namanya usaha dagang, silahkan. Bisa berbentuk CV, silahkan. Bisa berbentuk firma. Nah, perantara dagang ini adalah akan melakukan pemasaran barang dan atau jasa. Bisa barang, bisa jasa,
atau barang dan jasa. Barang dan jasa. Kemudian memindahkan barang dan atau jasa. Artinya barang nanti itu dipindah tangankan kepada pihak ketiga untuk apa? Memasarkan. Untuk memasarkan. Nanti tinggal bagaimana jenis perantaranya. Nanti akan saya jelaskan. Prinsipnya perantara dagang itu ya dia merupakan jarak ya antara produsen ke konsumen. Jadi ini produsen, ini tengah-tengah itu adalah perantara dagangnya, ya kan? Perantara dagangnya baru nanti kepada konsumen. Lah, konsumen nanti yang berhadapan langsung dengan yang namanya perantara dagang. Jadi tidak perusahaan produsen langsung berperan untuk langsung kepada apa namanya konsumen. Memang bisa jadi kalau perusahaan tadi itu tidak melibatkan pihak ketiga, dia langsung produsen, dia memproduksi, dia memperdagangkan, dia langsung melakukan tindakan-tindakan hukum atas nama diri sendiri. Bisa jadi. Tetapi ketika perusahaan tadi itu, katakanlah perusahaan sudah menjadi besar, perlu pengembangan lebih lanjut, ya, maka dia bisa jadi nanti itu minta bantuan pihak ketiga. Pihak ketiga untuk apa? Untuk dalam rangka melakukan transaksi pengembangan perusahaan. Mungkin ketika dia akan melakukan katakanlah usaha dagang sendiri itu kemudian dia tidak mampu, sementara produksi yang ingin dikembangkan itu lebih besar. Sehingga mau tidak mau dia juga akan melakukan ini pihak ketiga, ya. Ini hanya berkaitan dengan prinsip strategi pemasaran. Nah, saya melihat kacamata hukumnya ya, saya tidak melihat aspek lain ya, aspek lain namanya ada banyak aspek nanti, aspek hukum, aspek ekonomi, aspek sosial, ya macam-macam lah. Cuman yang akan saya bidik nanti ini adalah saya ingin melihat dari kacamata hukum, ya, kacamata hukum. Ya, saya mulai dari distributor dan agen, ya, distributor dan agen. Ya. Jadi saya melihat kacamata dari sisi aspek hukum. Ini saya definisikan, nanti akan saya jelaskan. Distributor dulu. Distributor adalah suatu perusahaan pihak yang ditunjuk oleh pihak prinsipal untuk memasarkan dan menjual barang-barang prinsipal dalam wilayah tertentu dan jangka waktu tertentu, di mana pihak distributor dapat menjalankan kegiatannya tidak bertindak selaku wakil dari distributor. Ya, tidak wakil dari perusahaan maksudnya, atau distributor misalnya. Ya. Distributor bertindak untuk dan atas nama sendiri. Biasanya distributor dalam melakukan kerjasama menggunakan perjanjian yang dibuat antara prinsipal perusahaan dan distributor. Nah, begini, jelaskan. Jadi distributor ini sebenarnya ada perantara perdagangan. Itu kalau orang Jawa itu dia memang atas dasar biaya sendiri. Dia mengambil barang dari perusahaan, perjanjian kerjasama dengan perusahaan. Bisa juga dengan distributor yang lebih besar, kan gini. Jadi perusahaan itu bisa punya distributor. Lah, distributor itu bisa jadi dia mengembangkan, mengecer lagi misalnya. Bisa jadi begitu. Itulah mengapa disebutkan perusahaan, distributor, ada distributor lagi. Masalah distributor lagi itu adalah distributor yang kedua. Nah, yang ingin saya jelaskan adalah secara hukum distributor itu bertindak untuk dan atas nama kepentingan pribadi. Misalnya ada perusahaan X misalnya. Saya menjadi distributor. Maka saya menggunakan uang saya, orang Jawa bilang kulaan. Ambil beli dari barang-barang dari pihak perusahaan atau distributor yang lebih besar, saya ambil ya kan dengan perjanjian kerjasama tentunya. Kemudian saya akan menjual kepada konsumen. Sehingga ketika saya berposisi sebagai distributor, maka tindakan saya adalah tindakan pribadi.
pertanggungjawaban saya adalah ketika saya mengalami kerugian, maka saya bertanggung jawab secara pribadi. Uang saya hilang, misal rugi. Kalau untung saya. Jadi kerjasama dengan perusahaan, saya ulangi lagi, ya, perusahaan, saya distributornya, kerjasama, saya mengambil barang dari perusahaan, saya bayar, diperjanjikan seperti itu, kemudian saya menjual lagi kepada pihak ketiga. Untuk dan atas nama kepentingan saya kepada pihak ketiga atau kepada pihak konsumen, ini distributor. Nah, kalau agen beda lagi. Agen adalah pedagang yang membeli atau mendapatkan barang dagangannya dari distributor atau agen tunggal yang biasa diberikan kekuasaan penjualan perdagangan tertentu yang lebih kecil dari daerah kekuasaan distributor. Biasanya kalau agen itu menggunakan prinsip perjanjian, ya, pasal 1338 KUH Perdata, itu tentang kebebasan berkontrak. Prinsipnya begini. Kalau distributor itu tadi saya sampaikan bertindak untuk dan atas nama kepentingan pribadi saya sendiri, tetapi kalau agen bertindak untuk dan atas nama kepentingan prinsipal atau pihak pertama, kalau pihak pertama prinsipalnya itu adalah perusahaan, berarti agen itu adalah mewakili kepentingan pihak pertama tadi itu. Kalau pihak pertama distributor, berarti agen itu adalah bertindak mewakili kepentingan distributor tadi itu. Ya, artinya apa? Tindakan hukum yang dilakukan oleh agen itu secara hukum adalah melaksanakan tugas dari prinsipal. Saya ingatkan, prinsipal itu bisa perusahaan, bisa juga distributor. Ini bukan masalah ya, luas atau sempitnya loh ya, wilayah bukan ya, tetapi tindakan hukumnya. Itulah mengapa dalam agen itu biasanya ada perjanjian, namanya kebebasan berkontrak yang diatur dalam pasal 1338 yang dalam pertemuan sebelumnya sudah saya sampaikan tentang sahnya perjanjian. Ya. Ini ciri-ciri lebih jelasnya oleh definisi ya. Ini ciri-ciri distributor. Perusahaan yang bertindak untuk dan atas namanya sendiri. Artinya atas nama pribadi dia. Ya kalau orang Jawa apa ya, batu, kulaan. Tapi dia besar itu saja. Kalau untuk mudah itu sudah tidak begitu. Dari prinsip buku dari kacamata hukum itu dilihatnya adalah dia bertindak atas nama sendiri. Nah, yang kedua, membeli dari prinsipal dan menjual kembali kepada konsumen untuk kepentingannya sendiri. Nah, distributor, jadi untuk kepentingannya dia sendiri. Bukan kepentingan tadi, prinsipal bukan karena untung berapa, meskipun itu ada perjanjiannya. Tetapi secara hukum ketika tadi saya sampaikan, ketika distributor mengalami kerugian, maka ia yang menanggung sendiri. Karena dia bukan wakil dari prinsipal. Itulah mengapa ciri berikutnya, prinsipal tidak selalu mengetahui konsumen akhir dari produk-produknya. Sing tuku sopo, ya tidak tahu. Tapi kalau agen tahu dibeli siapa, karena agen akan laporan kepada pihak prinsipal, pihak perusahaan. Kalau agen laku berapa. Tapi itu tidak perlu. Kalau dalam apa namanya itu distributor tidak perlu melaporkan kegiatannya, ya, karena dia membeli dari prinsipal, dia menjual kembali, kemudian dia kepada konsumen, pihak prinsipal tidak mengetahui siapa konsumennya. Ya. Kemudian yang berikutnya, bertanggung jawab atas keamanan pembayaran barang-barangnya untuk kepentingan sendiri. Ini sisi hukumnya ya. Jadi karena dia itu kalau orang Jawa kulaan, dia membeli, teman, dia kalau untung ya untungnya sendiri, buat dia sendiri. Kalau dia mengalami kerugian ya rugi sendiri. Tanggung jawab pembayaran dia sendiri. Ya betul memang di dalam melaksanakan tugas distributor itu tetap ada perjanjian. Ya.
bagaimana teknik pembayarannya, bagaimana cara pengambilan barangnya, itu tentu ada perjanjian. Karena nanti distributor nanti bisa jadi dia punya distributor lagi, maka dia berposisi sebagai prinsipal juga kalau dia minta bantuan pada pihak ketiga. Jadi ini sebutan tindakan hukum saja, maka disebut dengan yang namanya distributor. Nah, ini berbeda ketika berbicara agen. Ya. Cirinya adalah pihak yang menjual barang atau jasa untuk dan atas nama prinsipal. Ini saya ulang-ulang, biar nanti saudara paham betul nanti. Bisa membedakan antara agen dan distributor. Atas nama prinsipal dia, bukan atas nama distributor, bukan atas nama pribadi. Ya. Pendapatan yang diterimanya berupa komisi berdasarkan jumlah barang dan atau jasa yang dijual kepada konsumen, itu agen PT X. Ya, misalnya dia agen di Kota Kudus. Ya, dia melaksanakan tugas-tugas dari PT itu. Jual berapa, laporan kepada PT itu. Dia bukan distributor berarti kan. Ya. Jadi dia dapat apa? Dapat komisi. Oh, penjualan misalnya agen tunggal, apa misalnya mobil, dia menjual 5, laporan ke sana dapatnya berapa, dapat komisi dia. Ya tentu tadi saya sampaikan ada kerjasama, perjanjian berkontrak. Barang dikirim langsung dari prinsipal ke konsumen jika antara agen dengan konsumen mencapai suatu persetujuan. Maksudnya begini, bisa saja ketika agen itu menjualkan barang, mobil misalnya, dia menjualkan mobil 1 misalnya, maka bisa jadi dari prinsipal langsung mengirim kepada pihak konsumen, bisa jadi. Tetapi nanti setelah dikirim, dia mendapat keuntungan. Tentu ini membutuhkan kesepakatan. Apakah agen setuju bahwa prinsipal langsung mengirim barang kepada konsumen, atau dia mengirim kepada agen baru kepada konsumen. Ini hanya mekanisme saja. Ya mungkin kalau secara psikologis ya bisa jadi kalau ini barang-barang apa namanya biar apa sebagai penjualnya ya bisa jadi boleh langsung kepada konsumen. Oh iya adalah agen tunggal misalnya, bisa jadi. Dia hanya menjualkan barang saja tadi itu. Dia disebut sebagai agen. Pembayaran atas barang yang telah diterima konsumen langsung kepada prinsipal, bukan kepada agen. Jadi kalau itu adalah dari prinsipal langsung kepada konsumen, maka konsumen langsung membayar kepada pihak prinsipal. Nanti si agen akan memperoleh keuntungan. Nah, itu agen ya. Agen. Nah, sekarang ada lagi yang namanya apa ini namanya maklar dan komisioner. Jadi sebenarnya maklar dan konsumen itu sudah diatur undang-undang. Lebih lama karena diatur dalam KUHD namanya. KUHD itu Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Wetboek van Koop Handel. Ya. Itu dari Belanda tahun 1800. Ya. Sudah lama lah. 1930 masuk Indonesia, tahun 1847 disahkan 1848 bersama dengan KUH Perdata, KUH Dagang, ya itu bareng-bareng. Ya. Jadi ini jadi antara maklar dan komisioner ini juga sama jasa ini sama. Ya, nanti akan ada perbedaan. Jadi maklar adalah ini bedanya. Seorang perantara yang bertindak untuk kepentingan pihak komitennya yang menyuruh ya, prinsipal tadi ya dalam istilah di keputusan menteri tadi itu. Dan melakukan segala tindakan hukum, misalnya jual beli dalam segala bidang perdagangan. Ya, itu diatur dalam pasal 63 KUHD. Ya. Jadi maklar itu ya bertindak untuk kepentingan dari yang menyuruh atau komitennya atau tadi bahasa prinsipalnya, ya, prinsipalnya.
Ya, kemudian ada yang namanya komisioner. Komisioner bertindak atas nama sendiri dan bertindak atas perintah dan tanggung jawab orang lain, dan tunduk tindakannya itu ia menerima upah atau provisi. Biaya yang harus dikeluarkan. Diatur dalam pasal 76 KUHD. Berhubung dengan tindakannya atas namanya sendiri, komisioner tidak diwajibkan menerangkan nama orang yang menyuruhnya atau prinsipal, ya, dan ia dapat berbuat seolah-olah ia bertindak atas nama kepentingan sendiri. Jadi begini, hal ini mirip-mirip yang apa namanya tadi distributor, cuman kan tidak apa namanya kolek besar ya, jadi itu hanya perbuatan hukum tertentu. Tindakan kalau tadi kan kalau distributor kan itu jumlah besar ya, kalau ini tidak. Segala tindakan bisa saja dia hanya apa namanya itu sebagai komisioner. Jadi komisioner itu bertindak untuk dan atas nama kepentingan sendiri. Tapi bedanya kalau tadi pulaan nanti tidak, dia ngambil barang apa namanya itu misalnya mobil lah. Itu saya misalkan ingin menjualkan, entah harganya berapa, jadi saya dapat patokan harga dari pihak prinsipal yang punya tadi itu. Misalnya harga 100 juta. Nah, maka penjualan saya mau tak jual 150 atau 125 atau berapapun, itu seolah itu barang milik saya. HP. Ini mudah aja HP. Ini tak suruh menjualkan kepada saudara. Sebagai komisioner misalnya. Maka HP saudara pegang. Ya, saya sudah punya patokan, harga HP ini misalkan 1 juta. Maka saudara bisa menjual 1.050.000. Itu hak saudara. Nah, sehingga ketika saudara itu memperoleh keuntungan, ya urusan saudara. Yang penting yang saya terima bersih. Berbeda dengan maklar. Bertindak atas nama kepentingan prinsipal. Sama-sama dapat komisi, tetapi tindakan yang dilakukan itu, ya kan, itu sepengetahuan daripada si prinsipal yang menyuruh, Ini bedanya, ya, bedanya. Ada ini. Nah, oleh karena itu masing-masing hak, ya. Jadi kalau tadi maklar itu, ini hak-hak daripada maklar. Hak menahan barang, namanya hak retensi, hak menahan barang. Selama upah ganti ongkos belum dibayar oleh prinsipal. Ya. Retensi itu apa? Retensi adalah hak orang yang disuruh untuk menahan barang-barang pesuruh yang ada dalam tanggungan sampai segala sesuatu dalam beban suruhan itu sudah ditagih. Nah, misal begini, namanya hak retensi namanya. Saudara, misalnya saudara maklar lah. Saya pemilik HP tadi, satu orang HP. Kemudian saudara menjualkan, ya, menjualkan. Laku sekian dibeli oleh Anda. Selama saya belum memberikan upah kepada saudara, provisi, maka saudara bisa menahan benda itu. Ya. Di barang-barang yang di apa namanya itu disebutkan dia bisa menahan, ya, menahan objek. Diperbolehkan memang. Jadi hak retensi itu. Misalnya dia apa jaminan, misalkan memang ini sama, ini menggunakan apa namanya perjanjian. Jaminannya apa? Dia bisa mengambil barang dari pihak perusahaan apa begitu, dia bisa menahan. Sebagai apa? Sebagai upah. Kalau upah dibayar dia kembalikan barang itu. Nantinya begitu. Itu maklar namanya. Nah, sehingga dia berhak juga mendapatkan upah dan ganti rugi ongkos yang dikeluarkannya. Jadi kenapa? Karena dia bertindak untuk dan atas nama kepentingan prinsipal tadi itu. Saya ulangi lagi kan, biar nanti apa lebih jelas. Ya, bisa provisi dari prinsipal, ya, bisa kurtasi yang menerima atau apa yang menerimanya, apa dari orang yang apa namanya itu yang membeli. Ya, bisa jadi begitu. Jadi dia memperoleh imbalan lah istilahnya itu, imbalan karena dia bertindak atas nama prinsipal tadi itu menjualkan. Kalau yang terjadi di sini ada yang di kita, hukum kita seringkali ya dalam jual beli tanah lah. Ya, dia maklar sama perusahaan harganya berapa, harga dari pihak prinsipal.
Dia dapat upah dari prinsipal kalau laku, dapat upah dari si ini. Nah, dalam hal itu dia bisa juga ketika belum dibayar, dia bisa mengambil barang tadi, ya, barang lain maksud saya, untuk menahan benda itu sampai upah dibayar. Itu undang-undang ya, undang-undang. Oleh karena itu, si maklar juga punya kewajiban mengadakan buku catatan mengenai tindakan sebagai maklar. Selama tindakan-tindakan ini akan dicatat, kwitansi, pembayaran, syarat-syarat dan sebagainya, itu dia wajib untuk memberikan harga berapa, lakunya sekian, menyampaikan dia padanya. Itu namanya maklar, ya, maklar. Dan setiap dibutuhkan dia mengkomunikasikan gitu, ya kan, transaksi jual belinya atau kalau jasa transaksi jasa tadi itu disampaikan juga, ya. Itu dasarnya adalah pasal 66, pasal 67, ya. Agak cepat sedikit. Ya. Kalau komisioner sama punya hak mendahului atas barang-barang yang diserahkan untuk dijual atau hak atas barang-barang yang telah dibeli menurut pasal 80 KUHD, sorry. Maksudnya begini, jadi biaya provisi, upah itu didahulukan, ya, ketika dia sudah bisa menjualkan barang, ya, barang diutamakan, dipotong dulu harganya, dia punya hak untuk mengambil lebih dahulu lah, ya. Tadi saya contohkan, HP laku dijual dari saya 1 juta, kemudian dia dijual lagi 1.025.000, maka dia berhak mengambil yang 25.000 lebih dahulu. Didahulukan itu. Jadi hak biaya itu didahulukan. Jadi, hak mendahului bahasa itu bahasa KUHD itu. Bahkan dia juga punya hak untuk menahan benda. Namanya hak retensi, sama ini, ya. Hak retensi. Karena itu menjadi haknya yang mesti ia ambil, ya, yang ia ambil. Jadi diutamakan, ya, diutamakan lebih dahulu. Jadi kalau barangnya sudah laku, dia akan mengambil keuntungannya lebih dahulu. Tidak bisa kemudian diambil pihak prinsipal, tidak boleh. Lebih dahulu tidak boleh. Dia didahului. Nah, ini perbedaannya. Perbedaan agen, maklar, dan komisioner. Nah, mirip kan? Kalau agen itu sifat hukumnya tetap. Agen, ya, jadi agen PT X, ya sudah tetap hubungannya. Tapi kalau maklar kan tidak, kasuistis tertentu, ya. Nah, jadi termasuk komisioner tadi. Memang hampir mirip tapi ada titik perbedaannya. Pengangkatan tidak dapat disumpah. Ya. Maksudnya mengangkat agen itu tidak perlu pakai acara sumpah. Jadi begini, hukum itu, jadi ini hukum itu untuk bisa melakukan tindakan hukum itu ada yang dapat disumpah dan tidak disumpah. Sumpah itu sumpah oleh hukum maksud saya, ya, bukan sumpah ya, begitu, bukan. Oleh hukum, oleh pengadilan biasanya itu, ya. Tapi kalau agen tidak perlu melalui lewat itu maksudnya. Ini prosedur hukumnya. Kemudian berkewajiban menjual barang sesuai dengan yang ditentukan prinsipal, ya. Jadi agen itu tadi sudah saya sampaikan, tindakan hukumnya ada dalam rangka mewakili prinsipal. Maka harganya berapa, jumlahnya berapa, ya ikut prinsipal harganya. Dia hanya dapat komisi, keuntungan. Ya, tinggal kebiasaannya bagaimana di dalam kebiasaan di situ. Ya. Biasanya dalam keagenan itu mereka ada kebiasaan-kebiasaan yang memang tidak tertulis, mengesepakati selama perjanjian. Ya, memang kalau perdata juga mengakui pasal 1339 itu mengakui tentang hukum kebiasaan itu sebagai sumber hukum daripada ini. Provisi itu upah, ya. Jadi keuntungan berapa, biasanya berapa, 5%, 10%, itu dah. Mengikuti hukum adat kebiasaan, maksudnya begitu. Ya. Kalau maklar, ini hukumnya antara pemberi kuasa dan penerima kuasa. Dia memberikan, tadi saya sampaikan, tindakan hukum tertentu itu namanya maklar. Ya.
Sifat hukumannya tidak tetap, maka roda hukum namanya menggunakan surat kuasa khusus namanya. Jadi surat kuasa itu dibuat hanya untuk berlaku itu saja, tidak untuk jangka waktu yang tetap. Kalau agen kan lama, panjang waktunya, 1 tahun. Ini tidak, hanya tindakan hukumnya yang saja tertentu. Misalnya penjualan tanah, udah itu saja tindakan tanah, menandatangani, menjualkan, menawarkan, dan sebagainya. Nah, secara undang-undang, menurut KUHD disumpah aturannya itu, disumpah. Ini dari zaman Belanda, disumpah itu. Disebut jadi maklar, disumpah dulu, diangkat menjadi maklar KUHD. Ya, sehingga karena dia menerima kuasa, maka resiko ditanggung oleh prinsipal yang menyuruh, pemberi kuasa istilahnya. Meskipun dia juga mempunyai hak retensi dan komisi, retensi menahan hak menahan tadi itu. Jadi dia tunduk kepada apa yang diatur dalam KUHD, sehingga dia juga membuat pembukuan yang itu saya sampaikan ya. Nah, kalau komisioner, hubungan hukum pemberian kuasa khusus, ingat, komisioner adalah untuk tindakan hukum sendiri. Bedanya dengan maklar tadi adalah dia bertanggung jawab secara pribadi, itu bedanya. Ya, sama tidak tetapnya, tidak ada pengangkatan, tetapi bertindak atas nama sendiri. Jadi dia berbeda dengan tadi maklar. Ya, karena atas nama sendiri maka resiko ditanggung sendiri. Nah, meskipun dia juga punya hak komisi, retensi, dan privilege. Masalah begini. Komisi itu tadi, provisi itu tadi, dia menjualkan, dia dapat untung, itu komisinya dia, untungnya. Yang itu kan siapa? Dia sendiri. Itu yang saya katakan tadi, 1 juta dijual 130, maka yang antara 30.000 itu dia sendiri. Kalau maklar tidak, harga dari sana. Sehingga dia juga punya hak retensi, hak menahan barang. Yang dibayar itu, maka dia bisa menahan benda. Milik prinsipal, apa motornya, apa-apanya, dia punya hak memang menahan. Nah, privilege itu hak istimewa, diutamakan. Jadi semua biaya yang dikeluarkan itu dia punya hak diutamakan. Didahulukan untuk pembayarannya. Ya. Ini tunduk pada KUH Perdata tadi, pasal 1338 KUH Perdata, pasal 1339 KUH Perdata, 1337 KUH Perdata, itu tentang kebebasan berkontrak dan kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan dalam masyarakat perdagangan itu diakui sebagai hukum. Ya, di dalam KU tadi. Nah, yang terakhir sekarang namanya franchise atau waralaba. Ini sama sebenarnya. Nah, cuman ini model baru lah kebebasan. Ini adalah franchise dari sisi tata bahasa. Freezer itu adalah to free, bebas, sehingga dia memberikan kebebasan untuk melakukan suatu kegiatan usaha atau wirausaha, menjalankan usaha sendiri untuk wilayah tertentu. Nah, dari kebebasan tadi ini oleh undang-undang, ya, itu dalam PP 42 tahun 2007 dan Peraturan Menteri Perdagangan nomor 12 tahun 2006, di situ disebutkan begini. Franchise atau waralaba adalah perikatan di mana salah satu pihak diberikan hak untuk menjalankan usaha dengan memanfaatkan dan atau menggunakan hak atas kekayaan intelektual atau penemuan atau ciri khas yang dimiliki pihak lain dengan suatu imbalan berdasarkan persyaratan yang ditetapkan dengan sejumlah kewajiban penyedia dukungan konsultasi operasional yang berkesinambungan. Maksudnya begini. Jadi kalau hukum itu ada namanya hak kekayaan intelektual. Nanti akan saya jelaskan tersendiri. Apa itu? Bisa hak cipta, merek dagang, bisa hak paten, ya kan? Merek tertentu, coklat misalnya, coklat atau merek apalah.
Kalau di kita itu banyak franchise di kita itu kan. Coklat, apa geprek, apa itu sudah punya brand ya kan, didaftarkan maksudnya ya. Jadi hak kekayaan intelektual didaftarkan, punya hak merek didaftarkan ya kan ke Kementerian Hukum dan HAM lah. Setelah punya merek, dia lakunya katakanlah tinggi, punya nama, maka berapa diferensiaskan ya, kepada pihak ketiga. Nah, pihak ketiga nanti biasanya dia akan menyetorkan, ya, akan memberikan apa namanya, menyetorkan apakah uang, apakah apa. Nanti dia diberikan apa ya, cara pengolahannya. Misalkan tempe geprek misalnya dengan teknologi tertentu dia laris, nah maka diferensiasi pada pihak ketiga, maka pihak ketiga nanti bisa menjual kepada langsung konsumen. Nah, pihak ketiga franchise tadi itu dia bisa nanti diajari cara pengolahannya, cara menjualnya, cara pemasarannya, tetapi dia punya kewajiban setor kepada ini berapa? Ya kesepakatan. Misalnya dibayar berapa? Oh 4 juta harus mendapatkan pengelolaan, penjualan, strategi dan sebagainya. Nanti dia pakai nama brand kita. Nah, itu franchise atau waralaba ya, franchise-nya. Ya. Nah, oleh karena itu franchise itu perlu diatur karena apa ya? Merebak di Indonesia, maka tahun 2007 itu diatur ya tentang waralaba. Tujuannya apa? Tujuannya adalah supaya UMKM, industri kecil tadi itu tidak merugi. Kalau tidak ada aturannya, maka disebutkan di sini ciri-cirinya. Apa istilah kriterianya? Memiliki ciri khas usaha, terbukti memberikan keuntungan, memang untung ya. Kemudian kalau memiliki standar atas pelayanan dan barang dan jasa yang ditawarkan dan dibuat secara tertulis, mudah diajarkan dan diaplikasikan, adanya dukungan yang berkesinambungan dan hak kekayaan intelektual yang telah terdaftar. Misalnya begini. Itulah mengapa franchise di Indonesia kita mengambil apa namanya franchise itu kalau memang terbukti memang usaha itu memang menguntungkan. Kalau usaha rugi jangan. Negara akan memberikan perlindungan hukum. Dan hak itu terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM. Diajari teknisnya, operasionalnya, ya tentu dia setor kepada pihak apa namanya itu franchiser namanya. Jadi nanti ada istilah franchiser dan franchisee. Franchiser itu adalah pihak yang memiliki brand tadi itu, memiliki apa ya, merek lah, merek ya. Kalau dalam istilah hak intelektual namanya merek itu, memiliki brand, nah dia baru kepada pihak ketiga ya, menjualkan. Nah, ini keuntungannya. Jadi franchisee mendapat keuntungan dari aktivitas iklan, dipromosi franchiser pada tingkat nasional dan atau internasional. Jadi itu keuntungannya. Jadi biasanya sudah punya brand itu terkenal. Jadi dia sudah punya nama. Ya. Di franchise diuntungkan di situ. Untungnya dia tidak perlu apa namanya itu membangun brand baru. Ya. Franchise mendapatkan keuntungan dan daya beli yang besar dari kemampuan negosiasi yang dilakukan franchiser atas seluruh franchisee. Jadi keuntungannya ya memang punya brand ya, punya nama sehingga ini memudahkan penjualan. Itu perhitungan kalkulasi ya, kalkulasi apa ekonominya begitu. Ya franchisee mendapat pengetahuan khusus dan kemampuan tinggi serta berpengalaman organisasi dan manajemen kantor pusat franchiser walaupun franchisee tetap mandiri dan bisnisnya sendiri. Jadi pengelolaan franchise bebas, dipersilahkan mau dijual bagaimanapun, tetapi paling tidak nama brand itu ikut mempengaruhi penjualan. Itulah mengapa ini kadang-kadang menjadi minat ya, model waralaba ini. Ya tentu ini punya kelemahan juga. Ini kelemahannya, ya kan? Nanti bisa dibaca. Franchisee harus bayar franchiser atas jasanya, bayar itu tidak gratis, ya. Karena menggunakan brandnya tadi, ya, biasanya dengan uang di muka, ya, atau berkelanjutan. Franchiser mungkin berbuat kesalahan atas kebijakan-kebijakan, mengambil keputusan, ya ini akan kena juga imbasnya kepada franchisee itu otomatis itu. Gagal sana jatuh, ya kita jatuh. Brands-nya jatuh, ya jatuh. Ya, itu. Ya. Sehingga reputasi citra merek
dan bisnis dan desain mungkin bisa menurun ya dengan alasan-alasan tertentu. Bisa jadi begitu ya. Jadi ya tentu ini adalah sebagai pilihan-pilihan di dalam dalam kegiatan bisnis ya. Jadi dalam kegiatan bisnis ini adalah pilihan-pilihan hukum ya kan, dan hukum nanti silahkanlah ini sebagai pilihan dalam proses sebagai perantara ya, perantara dalam dunia hubungan hukum ya, hubungan hukum dalam kegiatan bisnis. Sekian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.